Shalom. Majelis Jemaat GPB Shalom mengucapkan selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah keluarga melalui live streaming. Kiranya ibadah yang akan kita laksanakan ini boleh menjadi berkat buat kita semua, terkhusus iman percaya kita kepada Yesus Kristus di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini. Terima kasih juga buat tim multimedia dan dengan penuh rasa tanggung jawab hingga acara ibadah pada malam hari ini melalui live streaming ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat Ibu Pendeta Christine Tangkawarupili yang boleh bersedia mengambil bagian di dalam perwataan firman Tuhan dalam ibadah malam ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja selalu memberkati kita. Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 16, bait pertama, Kau yang layak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita arahkan pikiran kita buka ibadah kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus untuk kasih setia Tuhan yang mengantarkan kami kembali dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Bersama keluarga kami masing-masing di setiap rumah-rumah orang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa, biarlah sukacita menjadi bagian kami, dan biarlah kekuatan yang daripadamu menjadi bagian kami, menuntun kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita kembali menyanyi dari Gita Bakti 16, baitnya yang kedua, Kau yang layak. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk dalam Mazmur Pujian.
Mazmur pujian kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21. Mazmur 77 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah, air telah melihat Engkau, lalu menjadi guntur, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan kemauan bergemuruh, bahkan anak-anak panamu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikian Mazmur pujian. Mari kita masuk dalam nyanyian Kidung Jemaat 144B bait 1 dan 3, Suara Yesus Kudengar. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita memberi waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan pembacaan kita pada malam hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian
Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Marilah kita berdoa. Dalam kekudusan ibadah malam hari ini bersama keluarga kami, biarlah kekusukan menjadi bagian kami, biarlah sukacita menjadi bagian kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai kami, memampukan kami untuk membaca firman-Mu, memampukan kami untuk mendengar firman-Mu, memahaminya, dan melakukan dalam kehidupan kami untuk bersyukur atas setiap pemberian Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7 kita baca bersama-sama yang mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam. Kita bersyukur karena hari ini kita kembali bisa beribadah di rumah kita masing-masing, dan kita bersyukur bahwa kita selalu punya kesempatan untuk bersyukur. Pembacaan kita hari ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, merupakan rangkaian perikop dari pasal 1, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan tema yang diangkat oleh Sabda Bina Umat dan juga Sabda Guna Krida itu adalah menghargai hidup. Jemaat yang kekasih, dalam kehidupan kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Karena sesungguhnya tidak ada hidup yang tanpa masalah. Masalah adalah bagian dalam kehidupan manusia yang sesungguhnya membuat manusia menjadi menghargai kehidupan itu sendiri. Dengan masalah kita lebih aktif, dengan masalah kita lebih berupaya, dengan masalah kita lebih tekun, dengan masalah mungkin juga kita lebih peduli. Tetapi juga dengan masalah terkadang manusia juga dapat melakukan satu tindakan yang lebih ekstrim, tindakan yang melanggar norma-norma hukum negara, norma-norma hukum agama. Banyak orang yang kemudian dengan masalah yang dihadapi, mereka kemudian menjadi tidak bermoral, menjadi melakukan tindakan-tindakan kriminal. Tetapi juga sebaliknya ada orang yang dengan masalah-masalah yang dihadapi kemudian bersikap sebaliknya atau cuek, kemudian apatis, tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan karena masalah itu membuatnya terbelenggu, masalah itu membuatnya terbeban. Ia menjadi orang yang skeptik,
acuh tak acuh, putus asa, bahkan ada yang bunuh diri. Tindakan yang tidak menghargai kehidupan sesungguhnya adalah satu tindakan yang tidak sesuai konteks penciptaan atau tidak sesuai dengan konteks kehendak Allah. Mengapa? Karena Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Ya, pembacaan kita jelas dari pasal 1 dan pasal 2 pembacaan kita ayat 1 sampai 7 menceritakan tentang penciptaan dunia dan penciptaan manusia. Dunia dan segala isinya diciptakan, manusia juga diciptakan. Dan kalau kita melihat dalam Kejadian 1 sampai dengan Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7, maka kita melihat di situ, kalau kita baca di pasal 10 itu, setelah Tuhan menciptakan hari pertama dan hari kedua, terang dan gelap dan cakrawala, maka dalam ayat 10 itu diakhiri, maka Tuhan melihat yang diciptakannya itu baik. Dan kemudian pada ayat yang ke-24, setelah Tuhan menciptakan hari ketiga sampai dengan hari ke-6, hari ketiga itu darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, hari keempat itu adalah matahari, bulan, dan bintang, hari kelima itu adalah binatang di darat, di laut, atau di air, dan binatang di udara, dan hari ke-6 itu sebelum manusia adalah binatang-binatang melata. Maka kalau kita baca ayat 24, maka dikatakan, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu baik. Dan ketika kemudian Tuhan menciptakan manusia, kita melihat ayat 31 dari Kejadian pasal 1, maka setelah manusia diciptakan, maka dikatakan di situ, maka Allah melihat ciptaannya itu sungguh amat baik. Maka jelas di sini bahwa manusia itu berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia diciptakan bukan baik tetapi sungguh amat baik. Maka inilah yang menyatakan bahwa kita berbeda dari ciptaan yang lain. Dan pembacaan kita lebih spesifik lagi kalau kita membaca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7. Ya, Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga itu atau yang keempat itu adalah satu akhir dari sebuah penciptaan atau satu akhir dari Allah menciptakan. Disebutkan bahwa Allah menciptakan 6 hari lamanya dan pada hari yang ketujuh Allah beristirahat. Allah beristirahat ini mau menyatakan bahwa kita juga diberikan waktu untuk beristirahat. Kita juga diberikan waktu untuk mencharge diri kita. Seperti HP itu butuh energi kembali. Kita juga butuh energi untuk melakukan aktivitas kita, baik dari segi kesehatan, baik dari segi psikis, baik dari segi rohani. Jadi hari ketujuh, hari istirahat, kita beristirahat untuk diri kita, untuk orang-orang terdekat kita, dan kita juga berikan untuk Tuhan. Inilah juga makna dari istirahat, inilah juga makna dari Sabat. Dan kemudian dikatakan bahwa setelah itu Allah menciptakan manusia. Kalau kita melihat ini sepertinya dua hal yang berbeda, tetapi sesungguhnya tidak. Ya, pasal 1 dan pasal 2 ini adalah satu hal penciptaan yang berkesinambungan. Kalau pasal 1 itu menciptakan bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, begitu teraturnya, ya, begitu terencana, begitu luar biasa. Tetapi pada bagian pasal 2 ini, khususnya ayat yang ke-7 mau menyatakan bagaimana Tuhan menciptakan manusia secara spesifik. Ya, secara spesifik ini disebutkan dalam ayat 7 demikian, maka ketika itulah Tuhan Allah, ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ya, bahwa Tuhan membentuk manusia. Jadi kalau bagian pertama mau dikatakan bahwa Tuhan menciptakan segala isinya itu dengan menyatakan dengan berfirman, maka manusia itu diciptakan dalam membentuk, melakukan satu tindakan, ya, dari sesuatu yang ada menjadi ada. Membentuk di sini dipakai kata dalam bahasa Ibrani yaitu yasar. Yasar itu membentuk, yang juga berarti penjunan. Penjunan itu adalah tukang keramik, ya.
Tukang keramik itu adalah membentuk benda yang diinginkan dari keramik, bahan-bahan porselen. Mereka membentuknya dengan berulang-ulang. Jika salah maka dihancurkan lagi ya. Jika salah lagi dihancurkan lagi sampai dia mendapatkan bentuk yang terbaik. Kalau kita lihat sekarang porselen atau keramik-keramik yang kuno itu sangat indah dan saat ini sangat mahal harganya. Orang-orang pencinta keramik akan menjadi pemburu-pemburu atau berburu untuk mendapatkan keramik yang kuno. Dan kita lihat juga dalam 2 Korintus 4 disebutkan bagaimana iman orang percaya itu adalah seperti harta dalam bejana tanah liat. Jadi dalam kehidupan beriman kita, pembentukan itu seperti itu. Ya, penjunan, tukang keramik membentuk satu benda yang diinginkannya, ia dengan membentuknya berulang-ulang, menghancurkannya sampai dia mendapatkan hasil yang terbaik. Maka kehidupan beriman kita itu seperti harta dalam bejana tanah liat yang dibentuk untuk menjadi yang terbaik. Sehingga ini mau menyatakan dalam kehidupan kita bahwa kita dibentuk Tuhan menjadi bentuk yang terbaik. Kita berbeda dari ciptaan yang lain karena kita dibentuk oleh Tuhan. Kita dibentuk dengan terencana. Bentuk kita diciptakan dengan struktur manusia yang sangat rumit dan unik. Tetapi kita lihat bahwa sekalipun kita diciptakan berbeda, diciptakan dengan terencana, diciptakan dengan sangat unik, maka disebutkan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ya, ini mau menjelaskan kita dari mana? Kita berasal dari mana? Bahwa manusia itu hanyalah debu tanah. Berasal dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Ini mau menempatkan bahwa kita tidak berharga, ya. Kita tidak memiliki satu kekuatan di luar Tuhan. Tanpa Tuhan yang membentuk, maka kita bukan apa-apa. Baik di antara sesama, baik dengan ciptaan yang lain, yang mau menempatkan kita hanyalah debu. Ini menempatkan kita bahwa jika kita berasal dari debu, mau membawa kita pada kesadaran siapakah kita ini. Siapa diri kita ini. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa tangan Tuhan, maka kita tidak ada artinya, tidak ada kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga kesadaran bahwa kita adalah debu membuat kita seharusnya membangun relasi kita dengan Tuhan, relasi yang intim bahwa Tuhan yang menciptakan kita. Kita memiliki ketergantungan dengan Tuhan dan kita membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun ketergantungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita juga menyadari bahwa kita ini adalah debu, maka kita juga membangun kerjasama dengan sesama. Kita tidak meninggikan diri, saya lebih hebat, saya lebih berkuasa. Dengan segala kekuatan kuasa yang saya miliki, saya punya uang, saya punya kekuatan, saya punya jabatan, maka ketika apa yang saya inginkan, saya bisa dapatkan. Sebenarnya, ini melampaui batas keberadaan kita sebagai debu tanah. Bahwa kita semua sama karena kita diciptakan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dari debu tanah. Kita adalah milik Allah, sehingga dengan segala kekuatan dan keberadaan kita, maka milik Allah menempatkan kita sebagai milik Allah yang seharusnya juga membangun hubungan di antara sesama, bukan menjadi kuat di antara sesama, bukan saling menindas, bahkan bukan saling membunuh. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jika kita memahami bahwa debu tanah tidaklah berharga, ya, karena kita dibentuk Tuhan dari debu tanah, tetapi kita tidak akan menjadi apa-apa. Disebutkan dalam ketidakberhargaan kita karena kita berasal dari debu tanah, maka kita kembali melihat pembacaan kita di situ. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Jelas menegaskan keberadaan Allah di dalam diri manusia. Ini menyatakan keunikan kita
Ini menyatakan keberhargaan manusia di hadapan Allah. Dari debu tanah kita diberikan nafas hidup, ruah, roh, nefes dalam bahasa Ibrani. Manusia dapat hidup karena nefes Allah, karena nafas Allah, karena ruah, roh Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga ini mau menempatkan kita bahwa kita haruslah juga ada dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Tetapi ini juga mau menempatkan bahwa kita berharga di mata Allah. Allah Sang Pemberi kehidupan mengasihi kita manusia dan membuat kita menjadi manusia yang hidup. Yang boleh kita pahami secara teologis ini bermakna bahwa ada Allah dalam diri kita. Ada citra Allah dalam diri kita, sehingga sesungguhnya kita berharga di hadapan Allah. Dan sebagai manusia yang menerima nafas Allah, maka tentulah kita harus menghargai kehidupan yang Allah berikan. Sehingga sebagai umat yang dibentuk oleh Allah, berarti Allah menyertai kita, Allah menolong kita, Allah tidak membiarkan kita, Allah memperhatikan kita sekalipun kita berada dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang mengalami pergumulan, kondisi-kondisi yang mengalami permasalahan dalam kehidupan kita. Allah menghendaki kita karena Allah yang memberikan nafas hidup kepada kita, maka mari kita menghargai kehidupan yang Allah berikan. Kita respek untuk kehidupan itu sendiri, kita respek kepada Allah, kita respek kepada sesama, kita respek kepada alam. Dengan menghargai segala sesuatunya ini, maka kita menghargai nafas pemberian Allah. Kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sebagaimana Tuhan menciptakan dengan tangannya, memberikan nafas hidup kepada kita, maka itu berarti bahwa demikian atau begitu berharganya manusia di hadapan Allah. Allah menjaga kita seperti biji matanya. Demikianlah ungkapan Musa dalam Ulangan 32 ayat 10b. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, banyak masalah, pergumulan, persoalan kehidupan yang membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi apatis, membuat kita menjadi cuek, membuat kita bahkan memiliki atau tidak memiliki pengharapan. Jika ini menjadi bagian kita, maka marilah kita mengingat bahwa kita dibentuk Allah dari debu tanah dan diberikan nafas hidup. Artinya bahwa sekali lagi bahwa kita sangat berharga. Kita dapat melampaui semua masalah yang ada pada kita. Karena kita memiliki Allah. Karena kita diberikan nefes, ruah, roh Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus tetap hidup di dalam kehidupan bersama Allah. Dan kita tetap harus memiliki pengharapan untuk meraih berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menyadari bagaimana berkat-berkat Allah dan bagaimana penghargaan Allah dalam kehidupan kita, bahwa begitu berharganya manusia, begitu berharganya kehidupan dalam kehidupan kita dengan memberi dirinya untuk menebus kita. Yesus Kristus datang ke dunia, Yesus Kristus mengalami penderitaan, Yesus Kristus mati di kayu salib, dan Yesus Kristus bangkit. Itu mau menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi dan menghargai kita ciptaannya, dan Allah tidak menghendaki kita binasa dengan segala dosa dan pergumulan manusia, tetapi Allah menghendaki kita selamat. Allah menghendaki kita mengalami berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi bagian kita yang harus kita gumuli dan harus kita lakoni dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita milik Allah dan hidup itu berharga. Maka mari kita memberi harga dalam kehidupan kita. Menghargai kehidupan adalah memelihara hidup dengan bersyukur, berbuat dan bertindak, dengan melakukan kerja dan aktivitas, bahkan dengan menolong orang lain. Jangan pernah menyerah untuk persoalan-persoalan dan masalah-masalah yang rumit, baik dalam kehidupan pribadi kita, baik dalam kehidupan pekerjaan kita. Dengan kondisi sekarang COVID-19, banyak orang yang harus di PHK, banyak orang yang harus kerja dengan 50-50 atau 50 bekerja di kantor atau di rumah, bahkan juga artinya income-nya, salarinya juga harus berkurang, bahkan jauh dari berkurang. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak mengalami penyertaan dan berkat Tuhan.
kita harus bersyukur, kita harus berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita di tengah-tengah permasalahan apapun itu, ya baik seperti yang tadi dalam kehidupan pekerjaan, baik masalah pribadi, baik masalah keluarga, baik juga dalam masalah berjemaat, baik masalah dimanapun, persoalan-persoalan yang rumit yang kita hadapi, maka Tuhan beserta kita. Nafas hidup Allah diberikan kepada kita, memampukan kita menghadapi masalah-masalah rumit sekalipun. Dan mari kita hadapi, bukan dengan berdiam diri saja, bukan hanya bermodalkan doa saja, tetapi juga dengan bekerja. Doa bukanlah sebuah mantra ya. Kalau hanya berdoa maka dia menjadi mantra, menjadi pesulap. Ya, Tuhan tidak membentuk kita dengan menjadi pesulap, tetapi Tuhan membentuk kita dengan satu yang terencana, tertata dengan baik. Maka menghadapi masalah dibutuhkan juga kita untuk menghadapi dengan terencana, tertata dengan baik, bertekun, sehingga kemudian kita mampu menyelesaikannya dan mendapatkan berkat yang terbaik. Ya, jemaat yang kekasih, saat ini sesungguhnya dunia menghadapi masalah besar, pandemi COVID-19 yang sesungguhnya menghantam kehidupan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Semua kita mengalami dampaknya. Ya, dampaknya karena di PHK, dampak gereja dengan kondisi gereja yang tidak bisa beribadah. Dan ketika kita menyimak pakar ekonomi, maka kita akan sangat merasa ketakutan ya. Bagaimana jika terjadi resesi ekonomi? Ada yang mengatakan bahwa saat ini mulai terjadi resesi ekonomi yang dihadapi oleh dunia dan juga khususnya di Indonesia. Ini menjadi ketakutan buat kita. Sekalipun demikian, bahwa hal terburuk dalam kehidupan kita terjadi, maka ini harus kita hadapi. Kita tidak perlu apatis, kita tidak perlu ketakutan, kita tidak perlu emosi, dan kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah kekuatan iman. Dan kekuatan iman haruslah disikapi juga dengan perencanaan yang matang. Bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu ketika kita ada dalam masa yang buruk, dalam masa yang tidak baik, maka kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya. Satu hal yang harus kita perhatikan saat ini adalah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Dan Tuhan menghendaki kita bijak melihat karya Tuhan. Artinya saat ini kita tidak bisa lagi hidup seperti masa-masa yang lalu. Saat ini adalah kebiasaan yang baru. Bagaimana kita harus melihat kebiasaan yang baru dan mengikutinya dengan protokol-protokol kesehatan yang harus kita hadapi. Dan bagaimana kita juga menyikapinya bahwa kita tetap harus berdoa. Rumah kita harus dipenuhi dengan doa. Doa-doa harus juga naik dalam kehidupan rumah-rumah kita. Ibadah juga harus menjadi satu kekuatan yang berlangsung sekalipun masih dalam masa ibadah secara daring, ibadah secara online dalam kehidupan kita. Dan yang utama, bagaimana kita fokus kepada kebutuhan dasar, bukan kebutuhan pendukung, supaya kemudian ketika ini terjadi maka kita siap, ya, kita tidak terlena dengan kehidupan masa yang lalu, tetapi kita siap. Karena dengan menghargai kehidupan, maka kita juga merancangkan hal-hal yang terbaik. Ketika kondisi buruk terjadi, kita merancangkan hal yang terbaik dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang menjadi bagian kita, bahwa kita diciptakan dari debu tanah. Kita diciptakan, diberikan nafas hidup. Dan artinya bahwa Tuhan ada bersama kita, Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan. Dan ini yang harus kita hayati dalam hidup kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, merancangkan ke depan yang terbaik di dalam kehendak Tuhan. Maka ketika masalah-masalah berat kita akan hadapi, kita mampu hadapi. Tuhan menyertai kita, Tuhan memampukan kita, bahkan Tuhan memberikan kita berkat-berkat terbesar dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan tetap menghargai kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Gita Bakti 226 bait 1 dan bait yang ketiga, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur.
Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami boleh beribadah. Firman Tuhan menguatkan kami bahwa sekalipun kami dari berdebu tanah, Engkau memberikan kami nafas hidup untuk menghargai kehidupan di tengah persoalan yang rumit sekalipun. Kami mampu mengalami, merasakan, dan menghadirkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Sehingga ya Tuhan, kuatkan kami di tengah-tengah persoalan kehidupan, di tengah-tengah ketika kami tidak bekerja, di tengah-tengah ketika kami lemah dan sakit, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang begitu rumitnya dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai bagian dari keluarga, kami bagian dalam kebersamaan kami di gereja, kami juga sebagai anak-anak muda, kami sebagai anak-anak yang memiliki idealisme dalam kehidupan kami. Apapun kami ya Tuhan, layakkan kami bahwa kami adalah biji mata Allah yang sangat berharga, dan kami mampu menghargai kehidupan untuk melihat banyak hal yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah masing-masing kami, berkatilah masing-masing keluarga yang hari ini beribadah. Biarlah penyertaan Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita, biarlah penyertaan Tuhan memberikan kami kemampuan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan penata layanan gerejamu, berkatilah supaya seluruh pelayanan penata layanan gereja GPIB Jemaat Shalom boleh berlangsung dengan baik. Kami bersyukur karena kami juga sudah boleh ada dalam sukacita membawa anak-anak kami, para katekisan, untuk diteguhkan pada peneguhan sidi hari Minggu kemarin ya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, biarlah mereka juga siap sedia untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan kekuatan iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh pelayanan-pelayanan yang akan berlangsung. Berkatilah untuk ibadah perjamuan kudus pada hari Minggu, Engkau berkenan memberkati sehingga segala sesuatunya boleh berlangsung dengan baik, baik di rumah gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati seluruh program-program kerja dalam kondisi pandemi COVID-19, Engkau berkatilah. Engkau berkati para presbiter, Engkau sertai mereka. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Nestor Mananohas bersama istri dan ketiga anak kekasih. Berkati Pendeta Febri Tarigan, berkati PHM, berkati seluruh Majelis Jemaat Diaken Penatua, berkati ke-6 Pelkat, berkati karyawan kantor, berkati BPPJ, berkati semua yang terkait dengan kepanitiaan, berkati tim multimedia, berkati karyawan kantor, berkati akan tim gugus COVID ya Tuhan. Engkau berkati semua ya Tuhan sehingga segala sesuatunya boleh terprogram dengan baik, dan kami juga boleh mengikuti ibadah dengan baik, baik ketika kami beribadah di rumah Tuhan maupun di rumah kami masing-masing. Hadirkan gerejamu untuk memberi dukungan kekuatan, baik secara moral, bahkan juga secara material bagi jemaat-jemaat, bahkan warga sekitar. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit yang di rumah sakit maupun di rumah mereka, ulurkan tangan-Mu jamah mereka. Kami mohonkan kekuatan dan kepulihan, kesembuhan bagi Diaken Oldi Karawan, Ibu Anita Kaunang, Ibu Heni Kusen, anak Lovely Susanto, Ibu Weni Marlisa, Ibu Eli Sungkono, Ibu Tri Sumolang, Ibu Tumini Supadi, Bapak Joni Manengke. Kami juga berdoa untuk Ibu Winarsi Octavianus dan Bapak Hari Benu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Bapak Max Denti
keluarga Pono, Bapak John Lee Pono, atas dimuliakannya orang tua mereka, Bapak Mas Denti Pono. Berkati dan sertai Tuhan, biarlah kekuatan menyertai mereka. Semua keluarga-keluarga yang berduka cita, Tuhan menyertai dan memberkati. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah kekuatan selalu menyertai setiap kami yang bergumul apapun pergumulan kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan. Bersuka cita dengan segala pemberian Tuhan yang Tuhan berikan. Berkatilah, berkenanlah ya Tuhan untuk segala sukacita mereka, dan biarlah sukacita mereka naik menjadi satu ucapan syukur, kekuatan dan kehidupan iman yang selalu nyata dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati akan semua keluarga lepas keluarga dengan segala pergumulan mereka dan sukacita mereka, dan biarlah Tuhan hadir mengokohkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemeliharaan-Mu Engkau berikan presiden, wakil presiden, segala hal yang menyangkut kehidupan berbangsa di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau berkati dunia ekonomi, Engkau berkati dunia pendidikan, Engkau berkati semuanya ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh ada dalam kekuatan Tuhan yang menyertai, ada dalam kekuatan untuk saling mendukung, sehingga kami boleh mampu menghadapi situasi ini yang terjadi. Engkau berkati Tuhan, mampukan setiap masyarakat untuk taat dalam menjalankan satu kehidupan yang baru, sehingga kami juga mampu terhindar atau semakin sedikit orang-orang warga umat Tuhan yang terpapar COVID-19. Terima kasih Bapa di surga, sertai dan berkati kami selalu. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kami juga selalu bermohon kepadamu, Engkau berkati tim multimedia, mampukan mereka bekerja dengan maksimal. Terpujilah namamu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita saat ini sebagai tanda syukur kita atas segala karya Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Dan hidup
Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan syukur kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa di surga, karena pada malam hari ini Engkau masih berkenan melayakkan kami untuk mendengar sedikit dari pemberitaan firman-Mu. Bapa di surga, sebagai rasa ungkapan syukur kami pada malam hari ini ya Bapa, kami memberikan sedikit berkat yang kami terima daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa di surga, biarlah apa yang telah kami berikan pada malam hari ini kiranya dapat berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Berkati kami sebagai para majelis untuk mengelola persembahan syukur ini. Biarlah persembahan syukur ini berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Jemaat yang kekasih, kita tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita menyanyi Gita Bakti 114 bait 1 dan 2 di setiap janjiku. Marilah jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Terima kasih untuk sukacita yang boleh hadir, dan berkatilah puji-pujian, berkatilah doa, dan berkatilah firman Tuhan menjadi satu berkat bagi kami, dan juga doa-doa kami, pujian kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Layakkan kami untuk mengamini apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, untuk melakukan kehendak Tuhan, menghargai hidup, bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersaksi di tengah keluarga kami, dimanapun kami berada, untuk menyatakan perbuatan kasih Tuhan, bahkan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus untuk persekutuan hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat malam, ibadah kita selesai.